Ter. Yang pastinya saya merindukan kalian ya. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi atletik. Jadi kenapa atletik? Jadi untuk materi kita selama daring ini itu saya modifikasi. Jadi materi-materi yang menggunakan alat seperti bola, seperti dan lain sebagainya itu kita lakukan nanti di semester 2. Jadi di semester 1 ini kita akan membahas materi-materi yang tidak menggunakan alat. Jadi seperti atletik, kebugaran jasmani, kemudian senam aerobik, kemudian PMS dan lain sebagainya. Jadi dan masuknya pun hari ini saya live, minggu depan Abi Amin seperti itu. Jadi kalian tidak perlu tanya lagi siapa guru kalian. Jadi sebenarnya gurunya itu adalah berdua masuknya. Jadi karena live-nya secara langsung, maka kami bergantian begitu. Untuk pengumpulan tugasnya sama melalui psikologi di forum diskusi. Jadi kalian harus cek di kelas kalian masing-masing tugas, dan jangan lupa kalian juga harus isi kuis. Jadi setiap pertemuannya saya juga sudah buat kuis ya anak-anak bapak sekalian ya. Kemudian yang kedua, saya ingatkan kepada kalian sudah kelas 3 ya, jadi saya harap kalian sudah semakin dewasa. Ketika berada di kampung masing-masing, saya yakin dan percaya rasa malas itu berlebih gitu. Jadi saya mau kalian walaupun di kampung, walaupun musim COVID-nya itu tidak sengeri di Medan, maka kalian juga harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Dan jangan lupa kalian berolahraga. Ya, jadi setiap hari, setiap saya masuk materi, setiap saya memberi materi itu ada tugas untuk kalian melakukan praktek di rumah masing-masing. Jadi kalian bukan hanya sekedar foto, tetapi kalian menggunakan training, menggunakan seragam olahraganya masing-masing. Kemudian kalian stretching, habis itu baru melakukan sesuai dengan tugas, baru pendinginan, sama seperti kita belajar. Jadi artinya pendewasaan kalian sangat diuji, dan itu untuk diri kalian. Nah, jadi kalau kalian sehat itu untuk kalian, kalau kalian tidak sehat itu juga untuk kalian. Ya, jadi saya mau walaupun di kampung masing-masing kalian tetap melaksanakan olahraga seperti mana biasanya dan sesuai dengan materi yang kita ajarkan. Baik, di pertemuan kali ini kita membahas tentang atletik. Ya, kita membahas atletik. Di atletik itu ada lari, lompat, lempar. Nah, jadi untuk saat ini, di pertemuan ini, kita membahas lari jarak pendek. Yang menjadi indikator dalam pembelajaran ini adalah menganalisis perlombaan lari jarak pendek, start gerakan lari, kemudian memasuki garis finish. Ya, jadi menempuh jarak tertentu ini bisa dimodifikasi. Kemudian mempraktekkan hasil analisis perlombaan lari jarak pendek, start, gerak jalan, start, memasuki garis finish, dan lain sebagainya. Baik, sebelum kita menganalisis perlombaan lari jarak pendek, sini saya jelaskan dulu. Lari jarak pendek adalah berlari dengan kecepatan penuh sepanjang jarak yang harus ditempuh atau sampai jarak yang telah ditentukan. Lari jarak pendek terdiri dari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Secara teknis sama, yang membedakan hanyalah pada penghematan penggunaan tenaga. Karena perbedaan jarak yang harus ditempuh, makin jauh jarak yang harus ditempuh, makin banyak tenaga yang harus dikeluarkan. Jadi memang jelas ya, berbeda kalian berlari 100 meter, berlari 200 meter, dan berlari 400 meter. Ketika kalian mau berlari 100 meter, itu tenaga bisa kalian habiskan di 100 meter. Ketika kalian lari 200 meter, maka
Kalian tidak bisa habiskan tenaga di 100 meter. Maka 100 meternya lagi, maka kalian tidak akan mampu menyelesaikannya gitu. Jadi kalian harus bisa menghemat tenaga sampai dengan 200 meter. Begitu juga dengan 400 meter. Kemudian lari berbeda dengan jalan, karena ada saat kaki melayang di udara. Jadi ini pernah kita bahas ya di kelas 11. Kemudian dalam lari kita memerlukan taktik dan strategi dalam memenangkan perlombaan. Hal-hal ini diperhatikan dalam perlombaan. Jadi yang perlu kalian perhatikan dalam perlombaan itu adalah start, kemudian langkah kaki, kemudian posisi badan, kemudian ayunan lengan, dan saat finish. Maka diperlukan taktik dan strategi untuk memenangkan pertandingan. Jadi ketika kalian ikut dalam pertandingan atletik, khususnya lari jarak pendek, kalian harus punya taktik dan strategi. Ya, jadi bagaimana cara kalian startnya, jadi bagaimana cara langkah kaki kalian, posisi badan, ayunan lengan, dan saat finish. Jadi perlu kalian atur strateginya. Kemudian taktik dan strategi dalam perlombaan atletik. Taktik dan strategi dalam perlombaan atletik terdiri dari dua. Taktik dan strategi individu dan kelompok atau tim. Strategi adalah siasat yang dilakukan sebelum, saat, dan sesudah perlombaan dilaksanakan. Ingat ya, strategi berarti keseluruhan. Dari mulai sebelum, saat, kemudian sesudah perlombaan. Kemudian sedangkan taktik ialah siasat yang dikerjakan pada saat perlombaan. Jadi tertentu nih siasatnya nih. Jadi untuk strategi start ini ada beberapa tahapan. Jadi start itu kan biasanya terdiri dari bersedia, siap, ya, gitu kan, atau pistol. Ini yang pertama, kedua kaki dalam keadaan menyentuh tanah. Lutut kaki belakang terletak di tanah. Kedua tangan diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu lebih sedikit. Jari-jari tangan menyirip ke samping atau dilengkungkan. Kepala dalam keadaan datar dan punggung sedang mata menatap lurus ke bawah. Jadi ini sudah pernah kita praktekkan ya, posisi bersedia. Jadi ingat, lengannya itu, jari-jarinya itu harus sejajar dengan garis start. Jadi tidak boleh lebih. Kemudian berat badan itu dicondongkan ke depan. Kemudian posisi siap, lutut diletakkan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut di kusiku. Lutut kaki belakang membentuk sudut antara 120 sampai dengan 140 derajat. Pinggang sedikit diangkat tinggi daripada bahu, tubuh sedikit condong ke depan, bahu sedikit lebih maju ke depan dari kedua lengan. Jadi ini udah jelas, ketika bersedia siap, maka bokong diangkat. Berat badan bertumpu ke depan. Jadi cara melihat yang benar adalah ketika berat badan tumpu ke depan, lengan dilepaskan, maka akan jatuh ke depan. Kemudian yang ketiga ini saat aba-aba ya. Ini yang menentukan ya, ketika ya itu. Badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menekan keras pada start block. Jadi balok start itu menekan. Kemudian kedua tangan diangkat dari tanah bersamaan untuk kemudian diayun bergantian. Ini sudah masuk gerakan lengannya. Kemudian kaki belakang mendorong kuat. Kaki depan sedikit tidak keras namun lebih lama. Jadi artinya satu kaki ini yang mendorong, kaki yang belakang mendorong kuat. Kaki belakang diayun ke depan dengan cepat, sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggang keduanya diluruskan penuh pada saat akhir dorongnya. Kemudian fase berlari atau akselerasi. Dalam fase berlari atau percepatan, menambah kecepatan lari dan membuat atau melakukan transisi ke gerakan berlari. Jadi dari
posisi ya tadi berlari itu ada transisinya. Jadi harus sinkron semuanya, gerakan lengan, gerakan kaki, dorongan, dan gerakan ayunan lengan. Jadi harus sinkron. Kemudian condongkan badan ke depan, condong badan ke depan diperhatikan. Jadi artinya berat badan ke depannya harus diperhatikan. Kenapa? Karena memang ketika badan berat ke depan, maka dorongan itu semakin kuat. Ya, jadi dorongan itu semakin kuat. Tungkai-tungkai bawah diperhatikan selalu paralel dan tanah saat memulihkan atau recovery. Ini pada saat recovery ya. Kemudian panjang langkah dan frekuensi gerak langkah meningkatkan dengan setiap langkah. Jadi artinya panjang langkah dan kecepatan langkah ini sangat menentukan kalian memenangkan perlombaan. Kemudian badan ditegakkan setelah jarak 20-30 meter. Ini bisa kalian lihat ketika pelaris itu sudah mulai berlari stabil, maka dia mencondongkan badannya. Kemudian langkah kaki. Langkah kaki panjang dilakukan secara mungkin. Pendaratan kaki selalu pada ujung telapak kaki. Lutut sedikit dibengkokkan. Kemudian ayunan lengan dilakukan dari belakang ke depan secara bergantian. Dengan siku sedikit dibengkokkan. Posisi badan condong ke depan secara wajar. Serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks. Dengan kepala dan punggung dalam posisi segaris. Pada saat lari, mulut tertutup rapat, pandangan ke depan lintasan. Posisi badan. Posisi badan sedikit condong ke depan, gerakan lari dilakukan menggunakan langkah lebar dengan tolakan kaki yang kuat. Kemudian ayunan lengan. Ayunan lengan pada saat lari jarak pendek yang baik adalah ayunan lengan yang kuat ke depan dada, di atas pinggang dengan pergelangan tangan lurus dan tangan mengepal. Ya, jadi lebih baik tangannya dikepal dan ayunan lengan sangat menentukan kecepatan. Nah, ini juga terpenting nih, memasuki garis finish. Jadi pada saat memasuki garis finish itu ada juga tekniknya. Jadi ketika nanti kalian berlari dengan kecepatan yang sama dan posisi urutan yang sama pada saat masuk garis finish, bisa jadi kalian kalah, bisa jadi kalian menang ketika kalian cepat dan melaksanakan gerakan ini gitu. Jadi memasuki garis finish merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan. Keterlambatan persekian detik memasuki finish sangatlah rugi. Saya bilang tadi, jadi ini sangat menentukan kalian, walaupun kalian jaraknya sama, tapi ketika kalian tidak melaksanakan gerakan ini, maka kalian bisa menjadi rugi. Jadi teknik masuki garis finish, yang pertama adalah membusungkan dada ke depan saat menjelang garis finish. Kemudian menjatuhkan salah satu bahu ke depan bawah saat masih dalam posisi berlari. Yang dilarang adalah tidak boleh meloncat pada saat masuki garis finish. Tidak boleh menggapai pita finish dengan tangan. Dan tidak boleh berhenti mendadak di garis finish. Jadi udah jelas ya, ini dilarang. Baik, anak bapak sekalian. Ini kita akan mengamati kejuaraan Asian Games. Ya. Asian Games di Jakarta Palembang. Ini perlombaan lari 100 meter. Jadi kalian amati dan kalian juga bisa lakukan di rumah nanti strateginya bagaimana cara kalian memenangkan pertandingan begitu ya. Jadi silakan perhatikan video berikut ini ya. Jadi sekalian, ini adalah
pergelaran lomba atletik yang resmi ya dunia. Jadi kalian bisa melihat pertandingan yang sesungguhnya. Jadi bukan pertandingan antar daerah ataupun antar kota, tetapi ini adalah Asian Games ya. Jadi tingkatnya adalah Asia. Nah, jadi ini adalah atlet pelari Indonesia ya, masih muda. Kalau saya tidak salah usianya sekitar 18 tahun. Jadi dia mengikuti gelaran Asian Games. Sedikit lagi kenapa? Nah, jadi kalian perhatikan, ini adalah posisi bersedia. Ya, ini jadi posisi bersedia. Kalian lihat ada wasit di sebelah kanan. Itu adalah wasit yang mengecek kesiapan seluruh pelari, baik yang melewati garis depan ataupun yang nantinya curang. Curangnya itu misalnya dia mencuri start, dia start duluan. Jadi wasit itu yang melihat nanti. Ya. Ini adalah posisi bersedia. Nah, ini posisi siap dan ya berlari. Baik, jadi anak-anak Bapak sekalian, itu adalah pergelaran atletik yang sebenarnya ya. Jadi ada kalian bisa lihat tadi posisi bersedia, siap dan berlari. Jadi ketika berlari juga kalian sudah lihat gerakannya, dan ketika finish kalian juga lihat semua mencondongkan badan ke depan pada saat finish. Ya, sini Indonesia menguruti peringkat 2. Oke, ini adalah contoh perlombaan di Asian Games. Kemudian ada lagi, ini adalah contoh kejuaraan dunia. Ini saya percepat saja. Ini kalau saya tidak salah di Olimpik ini kalau tidak salah.
Nah, jadi ada yang tahu nih, ini adalah Asian Bolt. Jadi dia pemegang rekor 9 detik 58 untuk 100 meter. Tapi di pertandingan ini dia dikalahkan oleh pelari lain. Karena memang ketika untuk memecahkan rekor itu dilihat yang tercepat. Jadi setiap pertandingan itu berbeda-beda kecepatannya. Maka dari itu itulah keunggulan daripada pelari yang mampu mengatur strategi ataupun taktik ketika berlari. Bagaimana cara dia setiap pertandingannya semakin cepat begitu. Jadi bukan berarti hari ini kalian bisa berlari 10 detik dalam 100 meter, besoknya kalian bisa berlari seperti yang sama, tidak. Bisa saja kalian berlari 100 meter 12 detik ataupun 13 detik. Tergantung dari strategi dan kemampuan kalian pada saat itu. Nah, jadi setiap harinya pelari itu berlari berbeda-beda. Maka dari itu mereka sangat berlatih keras agar kemampuan mereka terus konsisten, ya bahkan bisa melampaui detik yang mereka ciptakan tersebut gitu. Oke, bersedia, ini siap ya. Siap. Semua pelari menaikkan bokongnya. Berat badan semua menumpuk ke depan. Jadi ketika lengan ini digeser, maka semua pelari ini bisa jatuh. Nah, jadi itulah kelihatan bahwasanya gerakannya berat badan menumpuk ke depan sepenuhnya gitu, agar tolakan lebih maksimal. Kemudian kalian bisa lihat di belakang itu ada juri ataupun referee ya di belakang. Kemudian di sebelah sini juga ada yang memegang pistol. Ini adalah yang menembakkan pistolnya untuk tanda memulainya. Baik, jadi anak-anak Bapak sekalian, seperti itulah pergelaran atletik di cabang lari jarak pendek. Jadi kalau misalnya di lari estafet berbeda. Jadi kalau di estafet itu biasanya dalam satu putaran itu 400 meter itu dibagi 4. Jadi dibagi 4 ya. Jadi ketika pelari pertama sudah berlari, menuju pelari kedua menuju pelari ketiga dan keempat lalu finish, seperti itu. Jadi berbeda nomor, berbeda caranya gitu. Kemudian di start jarak pendek ini menggunakan start jongkok, tidak ada yang start melayang ataupun berdiri. Ya, kenapa start jongkok? Karena memang untuk lari 100 meter ini jadi dibutuhkan kecepatan yang maksimal dan waktu yang sesingkat-singkatnya. Oke, jadi anak Bapak sekalian, saya rasa kalian sudah paham ya untuk materi atletik khususnya lari ini, karena memang di kelas 10 dan 11 ini sudah kita praktekkan. Jadi kalian juga sudah merasakan bagaimana berlari dalam kompetisi, dalam perlombaan ya. Jadi bagaimana cara kalian memenangkannya tergantung dengan strategi kalian berlari. Oke, jadi di rumah saya sudah masukkan modul, semua modul sudah saya masukkan di kelas 12. Jadi untuk minggu ini dikumpul kepada saya di forum diskusi, ngumpulnya jangan ke email atau WA biar saya mudah merekapnya. Jadi di situ sudah ada di modul tugasnya, kalian lakukan di rumah masing-masing. Jangan lupa sebelum melakukan, kalian harus stretching terlebih dahulu, pemanasan, jogging, dinamis dan statis. Kemudian dilanjutkan oleh lari. Di situ lari 30 meter saya buat. Kalian bisa modifikasi. Ketika di kampung kalian ada lapangan luas, kalian bisa 100 meter. Kalian bisa ukur pakai stopwatch kalian, berapa detik kalian.
Nah, jadi kalian atur strateginya bagaimana caranya kalian lari 100 meter itu memang benar-benar dengan waktu yang singkat begitu. Jadi kalian lakukan di rumah masing-masing. Kemudian dokumentasinya sama, kalian foto, lalu kalian buat deskripsinya di situ, lalu kumpul di psikologi. Saya tidak mau lagi fotonya itu tidak menggunakan baju olahraga lengkap seperti sepatu, training, dan lain-lain. Jadi jangan kalian di dalam rumah foto seolah-olah kalian melakukan lari jarak 100 meter. Ya, itu sama aja, saya tahu. Banyak yang hanya foto-foto saja begitu. Jadi ini sudah saya mudahkan, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan bola dan lain sebagainya. Jadi artinya kalian harus mau. Tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan. Ya, jadi mungkin di pertemuan kali ini cukup, saya rasa. Jadi pesan saya, jaga kesehatan kalian, rajin berolahraga, dan rajin membersihkan diri, semangat terus. Ya, mudah-mudahan di semester depan kita bisa tatap muka, ya karena memang sudah banyak yang merindukan kalian di sekolah ini, termasuk Pak Erwin kurasa ya. Jadi saya akhiri, terima kasih anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Sir. Terima kasih anak. Iya,